bikin anak itu nurut. Jadi kunci kita bisa nikmatin pengasuhan itu kita menjaga koneksi kita. Dan kita mengubah mindset kita kalau menjaga kedekatan dengan anak, hubungan dengan anak itu bukan beban, itu kebutuhan. Nah, nah ini mungkin ini ngebahas tentang cuma hubungan, ngebahas tentang perasaan, tapi ini sebenarnya kita tuh sedang mengembangkan otak anak. Mengembangkan emosi itu sama aja mengembangkan otak anak. Nah, karena otak itu berkembang dari bawah ke atas. Jadi, maksudnya dari bawah ke atas ini kan ada yang hindbrain, midbrain, ini terus yang ini yang forebrain. Jadi, yang ini otak tidak sadar, yang amigdala sama perasaan ini. Terus baru kita pakai yang atas, forebrain. Atau kita kadang pakai istilahnya eh, neokortex, rasional brain, terus apalagi ya biasanya kita bilang otak yang berpikir. Nah, jadi karena otak itu berkembang dari bawah ke atas. Jadi kita perlu pertama mengembangkan otak yang di sini dulu, mengembangkan rasa amannya sama emosinya dulu. Baru kita bisa mengakses ke atas ke neokortex atau rasional brain supaya lebih optimal. Nah, merasa terkoneksi ini tuh membantu anak menjawab pertanyaan yang sangat esensial, yang sangat dasar di otak mammalian brain. Mungkin istilah ini istilah lain juga mammalian brain, tapi ini sama ngomongin otak bagian bawah. Hindbrain, midbrain, mammalian brain, amigdala, itu bagian otak yang bagian bawah. Nah, di situ ada pertanyaan besar bagi anak-anak, apakah aku dicintai? Kayak perkembangan anak 0 sampai 1 tahun itu bisa nggak ya dia survive di dunia ini? Makanya dia apa-apa tuh nangis, dia merasa merasa tidak aman gitu. Jadi kita orang yang bisa menenangkan dia. Nah, terus nah, terus abis gitu baru kita setelah bisa mengembangkan yang bawah, baru bisa yang atas. Ketika anak merasa lebih baik, mereka pun akan bertingkah lebih baik. Nah, akhirnya mereka bisa menyelesaikan tugas, bisa manajemen waktu yang bagus, bisa memahami situasi. Jadi belajar itu jadi lebih bisa pakai rational brain. Jadi mungkin kita ngerasa, oh ya udah belajar tentang perasaan ini nggak penting, emotional question ini nggak penting, IQ itu nggak penting, IQ doang yang penting. Cuma akademis aja, hafalan aja misalnya yang penting. Nah, mereka tidak akan bisa mengembangkan atasnya kalau kita tidak mengembangkan bawahnya dulu. Nah, jadi misalnya anak makin cranky, makin rewel, contohnya, misalnya setelah adiknya lahir gitu. Nah, ini akan kurang membantu kalau kita tuh malah mengolok-olok anak, ngomelin dia. Jadi, bukannya membantu anak bisa memahami, berempati, tapi malah sebaliknya. Kita nggak mencukupi kebutuhan dia yang sini. Jadi dia nggak bisa berkembang di sini. Karena memang ketika mereka butuh koneksi, misalnya adanya lahir kan koneksi sama kita pasti berkurang ya. Nah, jadi ininya pun jadi susah untuk berkembang. Hmm. Nah, ini yang topik yang selalu kita ulang-ulang, regulasi diri dan koneksi. Ini dua hal utama dalam parenting. Kita bisa menguasai diri kita, yang kedua kita bisa membangun koneksi dengan anak-anak. Nah, jadi ini tuh istilahnya gambar apa sih? Ini gambar ceritanya serabut di otak kayak neuron gitu ya istilahnya. Nah, jadi terdapat jutaan neuron yang masih belum tersambung pada bayi.
Nih misalnya, ini pas hamil 36 minggu, ini newborn tuh pas baru lahir, ini belum tersambung, ini misalnya pas bayi 3 bulan. Nah, dia makin banyak tersambung sampai maksimal dia 2 tahun, gitu. Nah, terus kalau 4 tahun, ini dia akan istilahnya pemangkasan karena yang sering dipakai, sering dilatih, itu akan dipertahankan dan yang nggak sering terpakai, itu akan dipangkas jadi supaya lebih efektif bekerjanya, gitu. Jadi emang ada maksimalnya, terus nanti akan menurun secara alamiah. Nah, tapi penelitian ini bilang kalau suara keras, kayak perlakuan yang kasar, ini bisa menyebabkan kerusakan sistem syaraf. Jadi menghambat ini perkembangan kecerdasan otaknya. Nah, ini setara dengan anak yang mendapatkan siksaan fisik atau bahkan pelecehan seksual. Nah, jadi setiap kita terkoneksi sama berempati sama anak, otak mereka tuh akan memproduksi perasaan hormon bahagia, kayak feeling good hormone. Nah, ini membangun dan menguatkan jutaan neuron jalur-jalur di otak ini. Nah, ini akan menjadi fondasi mereka jadi mampu untuk meregulasi diri, mampu berempati, berani bereksplorasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah mereka. Nah, jadi nutrisi otak itu nggak cuma mengandalkan makanan, istirahat, bergerak, tapi juga interaksi dan kualitas relasi antar orang tua dan anaknya. Jadi kayak kita tuh lagi membangun fondasi beneran dasarnya rumah gitu istilahnya. Jadi kalau kita koneksinya bagus, itu kita akan membangun dasar. Kalau kita marah-marah dan nggak bisa ngendalin diri, kita juga bisa meruntuhkan dasar itu. Ya. Tapi nanti yang untuk regulasi diri kita bahas di lain topik ya. Hmm. Nah, ingat kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak itu unik. Setiap orang dibesarin dari budaya yang berbeda. Bahkan anak lahir dari keluarga yang sama, bukan berarti mereka anak yang sama. Kayak aku mendidik anak pertama sama anak kedua sama aja kok, orang tuanya kita juga. Tapi lingkungannya juga sama semuanya. Tapi anak pertama sama kedua kenapa beda ya? Kadang nggak ada anak yang benar-benar sama, anak kembar sekalipun. Jadi misalnya anak pertama, kondisi keuangan kita waktu anak pertama apa kedua, mungkin banget itu berbeda. Kondisi kejiwaan kita waktu masih anak pertama, kedua, mungkin banget itu beda. Walaupun kita orang tua yang sama, kita bisa terus berevolusi, kita bisa berkembang, atau mengalami cobaan, kita bisa menurun gitu. Budaya, misalnya budaya kita sama suami, itu pasti berbeda kita sama anak-anak yang lain. Jadi itulah kenapa orang tua terbaik bagi anak itu apa yang melakukan parenting yang terbaik itu orang tua sendiri. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang benar-benar terkoneksi sama anaknya, yang benar-benar memahami anaknya. Nah, karena setiap anak itu unik, setiap orang tua itu unik. Jadi dengan orang tua belajar, memahami, nah akan insya Allah setiap orang tuanya anak masing-masing itu akan jadi yang terbaik. Jadi bukan parenting, bukan psikolog, bukan siapa orang tuanya, karena insya Allah karena orang itu yang paling banyak menghabiskan waktu, paling banyak berinteraksi. Kalau dia punya punya kecerdasan emosi yang bagus, insya Allah dia adalah orang tua yang terbaik untuk setiap anaknya masing-masing. Nah, ini budaya misalnya dibesarin di suku mana atau negara mana, temperamen kan kemarin kita sempat bahas juga. Ada yang temperamennya easy, ada yang difficult, terus genetik. Kayak misalnya genetik kecerdasan emosi setiap orang kan beda, misalnya suami lebih sabar, apa kita lebih sabar, atau ada juga yang misalnya kok apa kayaknya
mertua sabar banget ya, kok, suami nggak sabar gitu. Misalnya kenapa genetiknya beda, kadang misalnya itu kan karena perkembangan otak juga. Jadi mungkin dia dapat genetik sabar yang bagus, tapi orang tuanya tidak melatih, jadinya terpruning, terpangkas itu bibit-bibit sabarnya. Nah, misalnya lingkungan juga, dia dibesarin misalnya lingkungan yang kayak gimana, positif atau enggak, karena anak kan belajar dari lingkungan juga, dari memahami, mengamati. Nah, karena anak itu kan nggak bisa kita ajarin, dia pasti menyerap informasi. Nah, misalnya karakter bahasa cinta juga beda-beda. Nah, ini sensory profile dia. Nah, ini udah kita bahas di topik yang lain ya. Ini cuma intinya semua anak, semua orang tua itu benar-benar spesial banget, nggak benar-benar unik, nggak ada yang benar-benar sama. Hmm. Nah, ini terus kan ini berkembang sesuai dari lahir itu ya. Sejak kapan kita bisa membangun koneksi itu? Jadi misalnya mulai dari dalam kandungan. Nah, mulai dari dalam kandungan, kita kan berbagi hormon dengan anak. Misalnya kita sedang cemas, kita sedang dalam tekanan. Itu kan ada hormon-hormon yang panik, yang bikin anak itu juga merasakan hormon tersebut. Atau kita bahagia. Nah, makanya kalau apalagi ketika hamil pasti ada hormon yang sensitif, segala macem. Jadi kita saling mempengaruhi hormon satu sama lain gitu. Jadi bisa juga kita mulai membangun koneksi dari dalam kandungan. Pertama mulai menerima kehadiran anak itu. Karena mungkin walaupun kita punya anak ini anak halal, kadang kita nggak menyangka kita mendapatkan anak ini misalnya secepat ini, kakaknya masih kecil apa. Nah, kita berusaha meregulasi diri untuk menerima dengan ikhlas tanpa tanpa menolak sedikit pun. Kalau kita misalnya belum siap, akuin perasaan tidak siapnya dan berusaha mulai mempersiapkan diri. Mulai berkomunikasi sama janin misalnya, agar nanti misalnya di akhirnya juga lebih memudahkan membantu proses kelahirannya. Terus belum. Nah, terus misalnya fase bayi, bayi itu ini kan benar-benar kebutuhan untuk mengembangkan kecerdasan emosi koneksi itu tadinya kan harus ngecek attachment-nya. Dia dia deket nggak sama kita. Terus misalnya ini yang udah sering Anda sampaikan juga, misalnya anak itu nangis, dia bisa dengan mudah kita tenangin apa enggak. Kadang tergantung kedekatan kita sama anak dan juga tentang temperamen anaknya juga gitu. Anak yang punya koneksi sama orang tua, dia akan lebih cepat ditenangkan oleh orang tersebut. Tapi kalau anak itu nggak punya koneksi yang baik dengan orang tuanya, agak lebih susah. Atau bahkan yang paling buruknya, dia tidak menangis karena dia udah misalnya 1,5 tahun apa 2 tahun, dia udah terlalu sering dikecewakan, terlalu sering tidak bisa berharap, jadinya menangis pun percuma. Jadi emosinya jadi hilang. Nah, itu yang paling parah. Nah, terus ketika misalnya dia balita, dia tuh regulasi dirinya sangat bergantung sama orang tuanya. Karena sebenarnya balita tuh bisa memetakan pola respon orang tuanya. Jadi kayak kalau aku bertingkah gini nanti mamaku gini, kalau aku gini 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 gini. Sebenarnya tuh mereka ada gambaran, makanya mereka udah mulai punya senjata ngerengek, punya apa, itu tuh emang kecerdasannya balita.
Nah, mereka ini punya keberanian yang besar, tapi mereka tetap ngerasa perlu sama deket sama orang dewasa. Nah, anak misalnya udah mulai sekolah, dia tuh udah mulai mandiri, tapi tetap orang tuanya itu tetap jadi pusat perhatiannya dia. Orang tuanya melindungi, membimbing, sama tetap jadi sumber informasi yang paling terpercaya kalau koneksinya bagus. Terus ketika masa SD, nah ini masa-masa ketika benar-benar anak tuh udah mandiri, jadi udah nggak tergantung sama kita lagi. Jadi secara alamiah koneksinya mulai menjauh. Nah, di sini kita benar-benar harus ngejaga rutinitas, ngejaga apa? Maksudnya rutinitas kayak misalnya salim sebelum pergi, cium sebelum tidur. Nah, hal-hal yang ngejaga kepelukan kalau abis anak nangis atau apa. Nah, kebiasaan-kebiasaan untuk menjaga koneksi ini harus banget dijaga pas anak udah mulai masuk SD. Karena kalau anak terlanjur menjauh, anak ini akan mencari koneksi atau mencari kedekatan hubungan atau bimbingan dari pihak lain. Biasanya anaknya ini mulai suka ngegeng, gitu. Terus misalnya pra-remaja, ini tuh sulit banget kalau kita nggak perbaikin ini dari SD. Karena koneksinya udah terlalu jauh. Kita ngejaga koneksi itu dari lahir itu, yang ketika mereka benar-benar masih bergantung sama kita. Kalau mereka udah mandiri, kita udah usaha. Kalau mereka belum mandiri, emang mereka secara alamiah akan datang ke kita. Gitu. Hmm. Nah, membangun ini dari buku Tabiatul Aulad fil Islam, kunci membangun koneksi ini adalah dengan kelembutan. Ini contohnya, Rasulullah menasehati ibu yang mengambil anaknya dengan kasar. Ini kalau nggak salah, waktu itu bahkan anaknya itu lagi pas digendong sama Rasulullah pipis gitu di Rasulullah karena khawatir najis apa segala macem, langsung diambil gitu buru-buru dengan kasar karena khawatir. Tapi Rasulullah malah bilang apa katanya najis itu bisa diberesin, tapi kalau kamu berlaku kasar sama anakmu, ini tuh akan berdampak berdampak permanen sama dia gitu, segitunya. Nah, terus ini suara keledai itu yang tentang nggak boleh kayak meninggikan suara, "Ih," kayak apa, mau gitulah, nggak boleh marah, intinya nggak boleh. Hindari keras dan keji. Terus ini anjuran-anjuran kelembutan, hal yang tidak Allah berikan pada kekerasan. Terus sempurnanya iman itu salah satunya ramah pada keluarga. Jadi kita benar-benar udah diajarkan untuk selalu lembut, menjaga koneksi sama anak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjaga ini semua. Nah, terus selanjutnya kita harus berusaha untuk menjadi sahabat untuk anak. Gimana caranya? Jangan lupa bercanda, wajahnya senyum kalau di rumah, ceria, berkata yang halus, yang baik, terus nggak menganggap remeh anak, mengumbar-ngumbar kejelekan anak ke temannya, ke tetangga. Kalau anak tidak bisa, jangan jangan dijelek-jelekan, terus mengikut sertakan dalam aktivitas. Jadi misalnya kalau kita masak, dia nemenin kita masak, kita ngapain dia nemenin kita. Jadi kayak jadi sahabat kita, teman partner kita. Itu yang bapak-bapak juga gitu. Ini dua-duanya nggak berlaku cuma buat ibu aja. Dan nggak berlaku buat misalnya ibu anak perempuan, ibu anak laki-laki. Ini sama. Hmm. Nah, terus menjaga perasaan anak. Gimana caranya kita menjaga perasaan anak? Kita harus adil sama semua anak. Jadi jangan sampai anak sadar kalau ada anak kesayangan. Walaupun misalnya hati kita condong ke anak itu, anak satu yang paling nurut, yang paling baik, yang paling cantik. Tapi kita harus adil.
Kita harus menahan rasa kecondongan kita terhadap satu anak. Kedua, beri kecupan dan kasih sayang. Jangan malu-malu buat nyiumin anak, umur berapapun. Selanjutnya, belayan kasih sayang. Sering-sering, Pak, elus kepalanya. Sering-sering elus punggungnya. Sering-sering peluk anaknya. Nah, cek hari ini udah bikin anak ketawa belum? Udah main seru lari-larian loncat sama anak belum? Nah, selanjutnya dengan bingkisan dan hadiah. Nggak perlu yang mahal, kadang anak dikasih surat aja udah seneng. Atau misalnya kita bawa oleh-oleh aja udah seneng. Terus menghindari mencela dan mencaci anak. Ini jangan sampai kita apalagi membuat label yang buruk kepada anak. Terus memperhatikan mainan dan permainan anak. Apa yang dia lakuin, apa yang dia lakuin. Nah, terus selanjutnya membangun kedekatan. Ini fokus pada hal baik. Kadang kita tuh suka ini sama kayak materi yang minggu lalu ya, kayak jadi detektif kebaikan. Kita pinter banget buat cari ke kelebihan-kelebihan anak gitu. Terus gimana sih? Yang kedua, ikuti nada suara. Ini tuh tips yang gampang. Misalnya anaknya excited, kita jawabnya juga excited. Kalau anak cerita dengan sedih, kita jawabnya juga sedih. Kalau anak misalnya loncat-loncat, kita ikut loncat-loncat. Kalau dia goyang kanan kiri, kita ikut gaya goyang kanan kiri. Nyamain frekuensi, nyamain nada suara, itu salah satu tips untuk membangun kedekatan dengan anak. Segampang itu. Nah, terus ungkapkan emosi dengan benar. Ini diregulasi diri udah kita bahas. Jangan sampai kita khawatir anak jatuh, kita marahin anak. Hati-hati. Mas, malah jadinya merepet. Padahal kita sayang, kita khawatir. Tapi kita panik, jangan dikeluarin jadi marah. Kalau khawatir, dia bilang, sayang, turunnya kaki kanan dulu ya. Lihat di bawahnya ada ini. Kayak harus mengungkapkan emosi dengan benar. Nah, terus Hmm, gorilla unconditional love. Ini tuh jadi kita, misalnya gorila ini tuh nggak mereka nggak bisa ngomong, tapi mereka bisa membuat koneksi dengan anaknya. Lalu selanjutnya fleksibel dalam tindakan. Nah, ini PR buat Antuna semua. Jangan lupa senyum yang dalam sama anak, kayak benar-benar senyum yang dari hati kayak bilang I love you ke anak kita lewat senyuman. Nah, kita lihat video sedikit rangkuman dari materi hari ini. Ya. How to deeply connect with your child. Do you feel Mudah-mudahan kelihatan ya video dan suaranya. Ada sudah terlihat tuh Mahat? Terlihat. Ya, jadi kadang kita tuh melihat kayak anak itu kayaknya tuh kayak nggak denger ya. Kalau diminta sesuatu itu kayak, wah kok bikin kita jadi makin marah ya. Misalnya kita secara rutin, kita selalu berteriak, ngasih hukuman, atau mengancam. Nah, kita tuh nggak perlu lagi ngelakuin itu yang dibahas dalam buku ini.
Jadi kunci kalau di buku ini, 3 kunci utama pengasuhan itu pertama, meregulasi diri sendiri, membangun koneksi, lalu membimbing, bukan mengontrol. Topik kali ini kita ngebahas gimana sih cara membangun koneksi ini. Hmm, Jadi tanpa koneksi ini, anak-anak tuh bakal susah dengerin kita dan nerima arahan kita. Jadi sebenarnya reward yang utama dari membangun koneksi itu ya ikatan itu sendiri. Terus gimana sih caranya supaya bisa terkoneksi dengan dalam dengan anak? Oke. Jadi setiap interaksi yang kita lakuin itu sebenarnya hubungan kita sama anak. Nah, berarti tanpa kuantitas nggak bakal ada kualitas. Jadi kita bukan cuma butuh butuh yang dalam banget, kayak ada satu jurus utama yang dalam banget, tapi kita butuh ngeluangin waktu yang banyak. Jadi karena nggak bakal bisa mewujudin yang berkualitas kalau kita nggak ngeluangin waktu juga. Jadi sayangnya dalam kehidupan ini kan kita tuh banyak banget distraksi. Jadi yang memutus hubungan atau koneksi kita sama anak dan perpisahan-perpisahan. Jadi ini jadi menghapus koneksi kita sama anak. Nah, itulah kenapa setiap orang tua itu perlu untuk membangun koneksi ulang berkala dengan anaknya. Jadi, nggak mungkin kita bisa mendidik anak kita dengan efektif kalau kita nggak punya koneksi yang positif sama anak kita. Jadi kayak anggaplah membangun koneksi ini untuk dijaga dan dirawat sebelum akhirnya muncul masalah. Nah, gimana taunya kalau kayaknya ini ciri-ciri anak butuh koneksi deh. Jadi butuh butuh perawatan dan butuh penjagaan gitu. Nah, itu defiance tadi. Jadi anak tuh bertingkah. Misalnya anak nggak dengerin, anak nggak ngikutin permintaan, atau bikin marah melulu. Nah, kalau kita teriak, ngancem-ngancem, ngehukum, nah berarti ini ciri-ciri kita harus memperbaiki hubungan kita sama anak. Jadi gini caranya. Jadi setiap anak atau setiap manusia itu kayak punya saldo emosi, kayak akun emosi, emotional bank account istilahnya. Jadi ketika kita membuat batasan, menolak permintaan mereka, mengkoreksi tingkah laku mereka, ini adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Ini tuh hanya bisa dilakukan kalau emotional bank account-nya anak tuh terisi. Nah, jadi
Kalau kalau anak jadi yang kita lakukan sehari-hari parenting atau mendidik itu akan mengurangi emotional bank account-nya. Jadi kita harus pastikan emotional bank account-nya itu penuh dulu sebelum kita melakukan tindakan yang tadi. Karena kalau itu kosong jadi kurang efektif. Nah, hal yang jurus yang bisa kita lakukan untuk mengisi emotional bank account ini dengan special time. Hubungan kita sama anak. Ini kayak eh, jurus rahasia untuk hampir seluruh masalah pengasuhan. Kenapa sih dia bisa bisa segitunya berpengaruh? Karena di special time ini anak itu merasakan perhatian yang benar-benar penuh dari orang tuanya tanpa distraksi, merasakan kasih sayang yang penuh. Jadi dia menjadi terkoneksi kembali, tersambung kembali setelah perpisahan-perpisahan. Nah, bahkan ini emosi-emosi yang tidak bagusnya ini bisa dibongkar. Eh, Emosi sedih, emosi takut gitu. Nah, ini tuh akhirnya membangun empati anak jadi lebih dalam. Jadi anak pun lebih percaya sama kita dan akhirnya mau bekerja sama sama kita. Hmm, Nanti, iya. Nah, akhirnya anak mau bekerja sama dan akhirnya anak merasa dirinya tuh berharga untuk dicintain. Nanti gimana teknisnya untuk special time dibahas nanti gimana cara eh, apa membangun koneksi yang sudah rusak. Nah, selain special time, kita bisa apa lagi sih untuk membangun koneksi? Ini membangun ritual-ritual kecil yang disebar sepanjang harinya. Nah, terutama setelah berpisah, coba untuk berusaha peluk anak kita 12 kali dalam sehari. Jadi, eee, matiin dulu semua gadget dan bikin malam itu jadi malam keluarga. Ya, kalau kita mau terkoneksi sama anak, kita tuh harus memfokuskan mulai dari badan kita, pikiran kita, jadi kayak sikap sempurna, mata kita ngelihat, ngedenger apa, jadi bener-bener tuh kita kayak bermain fisik sama anak, bener-bener kayak interaksi, kayak main gulat-gulatan, apa. Nah, itu tuh bener-bener lebih efektif buat membangun koneksi. Ya, setiap ada interaksi yang negatif, kita harus melakukan 5 interaksi yang positif. Misalnya kita kelepasan kelepasan teriak gitu. Berarti kita harus membalasnya dengan minimal 5 interaksi yang positif. Kita harus benar-benar jadi pendengar yang baik banget. Jadi misalnya, eee, caranya dengan mengakui dan merefleksikan perasaannya. Merefleksikan tuh bisa dengan mengulang kembali, menamai perasaannya terus kita ulang kembali, diucapin ulang. Apa, mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang nggak menghakimi anak.
Nah, jadi jangan langsung kita loncat langsung ngebahas solusinya di depan. Pertama, kita harus regulasi diri dulu, mengatur emosi kita, dan biarin anak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tuh hal-hal yang membantu kalau kita pengen anak kita tuh dengerin kita. Dengan apa? Dengan jadi pendengarnya dia dulu. Nah, dan selalu ingat membangun koneksi dulu sebelum kita mengkoreksi. Kayak misalnya kita ujuk-ujuk nasehatin anak orang. Kalau kita nggak membangun koneksi, itu nggak nyampe tujuan kita. Nah, tapi ingat mindset kita ini nggak bisa mengontrol tingkah laku anak. Kita ini hanya membimbing. Ya. Jadi interaksi sama anak ini meliputi koneksi, menghadapi emosinya, ngajarin tentang sikap yang baik dan gimana sih teknik-teknik ngajarinnya gitu. Ini akan dibahas di selanjutnya. Nah, insya Allah itu aja ini ciri-ciri kita butuh kapan aja kita butuh sinyal untuk kita memperdalam koneksi kita atau memperbaiki koneksi kita. Misalnya ketika anak balita lebih sering bersama orang lain, atau anaknya kita merasa berjarak sama anak kita atau menutup diri, atau tangki cinta anak kelihatan kritis, atau misalnya adiknya lahir. Terus jangan lupa yang tadi koneksi di rutinitas pagi hari, malam, setiap hari, terus jadi pendengar yang baik, terus gimana anak kita mau mendengar ini tadi udah dibahas ya. Nah, itu saja mungkin pertanyaan hanya satu atau dua ya Bunda Sumi. Hmm. Baik, Bunda. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kepada Bunda Anita. Ana persilahkan kepada Umahat yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait tema hari ini, bisa melalui kolom chat atau raise hand. Tafadolna Umahat. Uh, Tafadoli Sari Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bun, bagaimana kalau misalkan kita tuh sudah berusaha membimbing, lalu ada hal-hal yang memang sebagian anak ikuti, sebagian agak susah mengikuti. Bagaimana kita cara kayak bicaranya, ada hal-hal yang dia ulang, kesalahan yang dia ulang. Misalkan kita kan sudah punya jadwal di rumah, tapi dia selalu tidak melakukan yang ada beberapa hal itu gitu. Seperti misalkan kalau yang anak laki-laki, kalau yang anak perempuan ini kalau pulang sekolah dia sudah bisa misalkan dia merapikan bajunya, sepatu disimpan ke tempatnya, tas, botolnya disimpan kemana, semuanya sudah bisa. Tinggal kita cuma bilang biasa kalau yang anak perempuan pulang sekolah udah tahu ya apa yang harus dilakuin, udah diem. Nah kalau yang laki-laki ini eh, biasa pulang sekolah kalau nggak dibicara nggak di apa nggak disuruh dulu, selalu bajunya ada di lantai, lalu sepatu nggak disimpan ke tempatnya, tas dibiarkan di lantai. Jadi hal-hal yang seperti itu padahal maksudnya dari kecil sudah dibiasakan untuk kayak seperti eh, masalah kemandirian gitu, misal segala sesuatunya diusahain disimpan ke tempatnya. Tapi yang untuk anak laki-laki ini sekarang udah usia 10 tahun ya, mau 11 tahun masih seperti itu. Nah, sedangkan anak biasanya untuk bicara ke anak laki-laki ini
kalau agak tinggi sedikit nadanya, dia jadi rewel, agak manja anaknya. Terus kalau misalkan saya bicaranya pelan-pelan, "Hai tolong ya, ini kan udah Umi sering kasih tahu loh, tolong cuma kayak gini aja," Umi bilang. Misalkan kayak gitu biasanya ada kata-kata "Ini cuma kayak gini aja," Umi bilang. Iya Mi," tapi dia diem gitu. Ada nggak ya kayak, eee, yang paling ampuh gitu untuk gimana ya biar dia tuh paham gitu atau dia biar misalkan ada perubahannya, biarlah cuma misalkan sepatunya doang sama tasnya doang, entar berikutnya bajunya gitu. Begitu Bun maksud saya. Jazakillah khairan Bun. Wajazakallahu khair. Jadi sebenarnya karakter tiap anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa kayak membandingkan, oh yang kakaknya ini kita gini doang, udah kita berharap adiknya apa abangnya di treatment yang sama gitu juga. Ya, karena emang pengaruhnya itu apa kita udah dari kecil ngajarin itu tuh bener-bener harus ya harus diingetin mulu harus pakai segala macam kayak misalnya dari kita nggak boleh nyerah. Jadi udahlah udah gede kan udah dari kecil diajarin kok waktu gede gini lagi gitu. Jadi tetap misalnya bangun rutinitas awal lagi. Selalu ingat kalau ngebangun sesuatu dari yang paling gampang. Dia ngerasa paling gampang yang mana? Paling gampang misalnya naruh sepatu doang keraknya. Ya udah sisanya dibantu dulu pelan-pelan. Terus jangan pernah kita eh, ngejatuhin anak sisanya yang nggak dia lakuin. Misalnya nggak harus dia lakuin 5. Dia udah bisa ngelepas sepatu sendiri, balikin sepatu keraknya, terus naruh tasnya, ngelepas bajunya, masukin ke tempat baju kotor gitu misalnya. Tapi dia ngelakuin satu aja. Nah, kita tuh harus sering memuji anak yang dia lakuin doangnya itu. Jangan fokus ke 4 yang nggak dia lakuin gitu. Jadi anak ngerasa dia tuh dia lebih diapresiasi. Nah, yang 4-nya itu eh, apa? Jangan dan juga jangan ini kayak yang materi yang lalu sih lebih banyaknya jangan juga mengungkit kesalahan. Jadi kayak kita oh masya Allah bagus bajunya ditaruh ke tempat baju kotor nggak kayak kemarin bla 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 bla. Nah itu juga nggak boleh. Nah untuk lengkapnya mungkin bisa bisa misalnya kalau ada top ini sebenarnya masuknya topiknya kalau nanti Anda bikin lagi apa ya bulan lalu ya mendisiplinkan anak apa aturan mendidik anak kalau biasanya judulnya 2 itu yang ngebahas tentang ini. Nah ini kayak yang topik selanjutnya kan ini koneksi hari ini. Nah itu tuh lebih ke coachingnya, ngelatihnya, tips-tipsnya nanti insya Allah lebih dibahas lebih banyak di situ. Ini udah dibahas soalnya minggu lalu. Baik Bun, jazakillah khairan. Baik, Anda bacakan eh, pertanyaan dari Umu Anas. Assalamualaikum. Mau menanyakan tadi tentang membangun koneksi dengan kelembutan. Tentang poin keempat, hal yang tidak Allah berikan pada kekerasan. Itu gimana ya maksudnya? Nah, coba. Hmm. Ini ya yang ini ya. Nih, kita bukain sekalian ya. Hmm. Hmm. Kelihatan nggak ya? Oh, nah belum share itu ya. Jadi, ini bisa dilihat di buku Tabiatul Aulad fil Islam. Ini kebetulan Ana nggak megang bukunya nih di depan Ana. Nah, jadi kekerasan kalau nggak salah ya, Ana khawatir ini bisa ditanya ke Ustazah Halidah ya. Kalau nggak salah,
Allah itu tidak mendukung kekerasan, intinya kayak gitu, terutama ke anak. Dan Allah memberi pada kelembutan apa yang tidak diberi. Sesungguhnya Allah Maha Lembut yang mencintai kelembutan. Dan Allah memberi pada kelembutan apa yang tidak diberikan pada kekerasan. Lengkapnya kalau nggak salah kayak gitu ya hadisnya. Itu intinya aja. Jadi intinya cuma gitu doang. Jadi Allah lebih suka yang lembut dibanding yang kasar. Itu aja mudah Sumi jawaban dari Ana. Mungkin bisa ditanya ke Ustadz apa Ustazah yang lebih ahli. Baik, mungkin kita akhiri ya Bunda Anita. Ada satu pertanyaan lagi Bunda, atau mau dijawab atau gimana Bunda? Dididik dari kalau jawaban singkat ya insya Allah bisa dididik dari kecil dengan keras sama kasar. Bisa nggak nanti apa berubah yang insya Allah bisa, nggak mungkin nggak. Allah kan maha pembolak-balik hati, mau umur berapapun dia mau berubah, kita mau berubah, insya Allah ya pasti ada jalan. Cuma ya usahanya semakin besar jauh semakin berat dan tergantung masing-masing anak juga seberapa parah dia sudah terlukanya. Itu aja Bunda Sumi. Baik. Alhamdulillah, saya sudah kajian sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantikan kajian lainnya dengan pemateri yang berbeda dan materi tematik lainnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan mutlak pada diri ana pribadi dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam.